Kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika. Materi pembelajaran ini dipelajari oleh siswa SMA kurikulum 2013 divisi Matematika Umum pada semester 3. Ada yang bilang bahwa materi ini sangat sulit, tetapi adik-adik jangan khawatir. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Yuk, simak videonya. Baiklah, kita mulai saja induksi matematika. Kompetensi dasar bisa kita lihat. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita membahas tentang induksi matematika, kita harus mengenal sejarah induksi matematikanya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 3 ilmuwan, Richard, Louis Benney, dan Al-Farabi, yang merupakan atau yang mengembangkan sejarah induksi matematika. Di dalam matematika ada beberapa metode pembuktian yang dipelajari di SMA, yaitu bukti langsung, bukti tak langsung, bukti dengan induksi matematika, bukti tak langsung, bukti dengan kontraposisi, dan bukti dengan kontradiksi. Di dalam matematika ada 2 buah penalaran, yaitu penalaran deduktif, cara berpikir dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Kesimpulannya selalu benar untuk semua bilangan. Yang kedua, penalaran induktif, cara berpikir dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Kesimpulannya tidak selalu benar untuk semua bilangan. Kita lanjut ke induksi matematika. Di dalam induksi matematika nanti kita akan mengenal beberapa macam bentuk induksi. Yang pertama, induksi matematika sederhana. Yang kedua, induksi matematika umum, disebut juga induksi matematika yang dirapatkan atau induksi matematika yang diperluas. Dan yang ketiga, induksi matematika kuadrat. Kita akan bahas satu per satu. Induksi matematika sederhana. Perhatikan contoh yang kita punya barisan dan kita akan menyimpulkan beberapa barisan. Apa itu induksi matematika? Belum menjawab, mari kita bahas prinsip induksi matematika terlebih dahulu. Kita perhatikan bahwa Pn suatu pernyataan yang berkenaan dengan semua bilangan asli n. Misalkan Pn memenuhi 2 sifat, yaitu P1 bernilai benar. Jika Pk bernilai benar, maka Pk plus 1 juga bernilai benar. Mari kita identifikasi nilai kebenaran Pn tersebut. Berdasarkan pernyataan 1, maka Pn bernilai benar juga. Apakah P2 juga bernilai benar? Di sini ada prinsip induksi matematika. Yang pertama, misalkan Pn adalah suatu pernyataan di mana kebenarannya ditentukan oleh n jika Pn memenuhi 2 sifat berikut. Yang pertama, Pn benar untuk n sama dengan 1. Untuk setiap bilangan asli K, jika Pk bernilai benar, maka Pk plus 1 juga bernilai benar, maka Pn bernilai benar untuk setiap bilangan asli. Induksi matematika bekerja seperti efek domino. Sekarang, kita akan mempelajari induksi matematika yang diperlukan. Bagaimana perbedaannya? Perhatikan perbedaan pernyataan berikut dengan sebelumnya. Apakah penyelesaiannya sama? Sekarang perhatikan, pada setiap segi n jumlah semua sudut dalamnya
adalah N dikurangi 2 dikalikan 180. Coba amati ilustrasi berikut. Jumlah sudut dalam segi 4. Jumlah sudut dalam segi 4 bisa ditunjukkan pada gambar 1.6 ilustrasi segi 4. Bagaimanakah jumlah sudut dalam segitiga habis? 180 derajat. Kemudian bagaimanakah jumlah sudut dalam segitiga DEF? Juga 180. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut dalam segi 4 ini adalah 180 derajat ditambah 180 derajat, yaitu besar 300. Dengan cara yang sama, sudut dalam masing-masing sudutnya ini 180 derajat, 180 derajat, 180 derajat. Sekarang kita lihat tabel polanya, mulai untuk 3, 4, 5, sampai 7. Berdasarkan contoh di atas serta pembuktiannya, apakah kebenaran pernyataan matematika harus untuk semua bilangan asli N? Ternyata, kadang kebenarannya hanya untuk bilangan asli mulai dari 3 ke atas atau bahkan 10 ke atas. Nah sekarang, apabila kita mempunyai suatu pernyataan Pn yang berkenaan dengan semua bilangan asli N dan memenuhi 2 sifat terbagi berikut sifat yang Pn benar untuk N sama dengan. Yang kedua, untuk bilangan asli K, di mana K-nya itu lebih dari sama dengan. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Kesimpulannya, untuk prinsip induksi matematika yang diperluas, misalkan Pn suatu pernyataan di mana kebenarannya ditentukan oleh N, jika Pn memenuhi 2 sifat berikut. Yang pertama, Pn bernilai benar untuk N sama dengan N. Untuk setiap bilangan asli K, di mana K-nya itu lebih besar atau sama dengan N, jika PK bernilai benar, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Maka Pn bernilai benar untuk semua bilangan asli yang lebih atau sama dengan. Tidak selamanya prinsip induksi matematika dapat digunakan secara mudah untuk membuktikan pernyataan yang bersifat untuk setiap N berlaku. Misalkan kita mempunyai soal seperti ini. Jadi misalkan AN adalah barisan, didefinisikan seperti ini. A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, kemudian A3 sama dengan 3, AN itu sama dengan AN-1 plus AN-2 plus AN-3. Untuk N dibatasi lebih dari sama dengan 1. Barisan AN memenuhi sifat AN kurang dari 2 pangkat N untuk setiap N elemen bilangan asli. Bagaimana kita akan membuktikan kebenaran dari pernyataan berikut? Ada 2 langkah seperti halnya induksi matematika sederhana. Jadi yang kita buktikan, langkah basis kita tinjau bahwa P1 kita masukkan ke sini, A1 kurang dari 2 pangkat 1. Karena A1 sama dengan 1, maka jelas bahwa P1 benar. Untuk langkah induksi kita asumsikan PK benar, maka berlaku AK kurang dari 2 pangkat. Akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Maka AK plus 1 ini kita masukkan ke sini. Tinjau bahwa AK plus 1 itu sama dengan AK ditambah AK kali 1 ditambah AK kali 1. Kita masukkan ini 2 pangkat K. Kita masukkan dari hipotesis. Selanjutnya, apa yang kita lakukan untuk langkah berikutnya? Kita tidak dapat menyelesaikan bukti di atas hanya dengan induksi matematika biasa, karena kita tidak memiliki informasi apapun mengenai A-1 ataupun A-2.
Maka induksi matematika kuat merupakan salah satu bentuk induksi matematika yang dapat digunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang serupa dengan contoh tadi. Lalu bagaimanakah langkah-langkah membuktikan induksi matematika kuat? Misalkan terdapat suatu pernyataan yang berbentuk setiap n adalah Pn dimana variabel atas. Ada beberapa tahap. Yang pertama, kita buktikan berlaku untuk setiap n Pn benar. Dua langkah basis dan langkah buktikan PK benar untuk beberapa K yang diperlukan atau lebih dari satu. Jelas bahwa harus dibuktikan bahwa benar karena 0 adalah elemen berkecil pada. Untuk tahap induksi, buktikan bahwa untuk sebarang bilangan bulat yang berlaku seperti ini, jika PI benar, maka PK plus 1 benar. Dengan perkataan lain, kita bukti bahwa implikasinya berikut. Di dalam konsep induksi matematika di SMA, ada beberapa cara mudah memahami induksi matematika pada kaitan ketidaksamaan dan keterbatasan. Yang pertama, ini contoh induksi matematika yang berupa kemudian ini adalah induksi matematika berupa ketidaksamaan. Yang paling penting di sini adalah menentukan bagaimana langkah pembuktian pada langkah induksi. Karena biasanya itu. Berikutnya, ini adalah induksi matematika, contoh induksi matematika yang berupa keterbagian. Itulah materi atau review induksi matematika yang dipelajari. Semoga bermanfaat. Kalian bisa mempelajari kembali materi ini. Semoga sukses. Gimana adik-adik? Sangat mudah bukan? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.